Royalti yang kita maksudkan yang diselenggarakan oleh LMKN ini hanya royalti untuk hak mengumumkan atau performing rights, bukan mechanical rights. Jadi biar publik tahu bahwa royalti itu ada mechanical dan ada performing rights. Yang diatur oleh LMKN sesuai dengan amanat undang-undang itu hanyalah performing rights. Itu ada 14 komponen. Nah itu ada, tinggal di googling aja sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Begitu besaran 14 subsektor itu. Termasuk digital, semua itu, seluruh LMK itu dalam tata kelolanya itu one gate policy, hanya satu rekening di LMKN. Jadi bukan LMK tagih sendiri-sendiri terus memberikan tarif pun diatur oleh pemerintah gitu kira-kira. Dengan LMKN menolak permohonan ini berarti LMKN merasa kalau undang-undangnya sendiri sudah cukup jelas dan nggak perlu ada. Iya, undang-undang ini kan setiap pasal itu berkaitan. Jadi jangan baca pasal 9 saja terus yang pasal lain itu terabaikan gitu. Dan itu jelas diatur kok. Sudah dipertegas lagi dengan peraturan pemerintah. Kemudian besaran tarif pun sudah diatur melalui peraturan Menteri Hukum dan HAM. Coba bayangkan kalau setiap pemilik hak cipta itu dia mengenakan tarifnya sendiri-sendiri. Memangnya undang-undang ini untuk orang populer saja atau orang untuk siapa saja memberikan tarif? Kan tidak. Hak eksklusif juga harus diatur dalam tata kelola bernegara ini, berbangsa ini. Aduh, tapi saya nggak mau masuk situ karena di Mahkamah Konstitusi kan kita udah bicarakan semua. Kita menghargai juga pandangan-pandangan siapapun karena ini kebebasan berpendapat. Tapi di ruang-ruang publik itu teman-teman juga menotes itu narasi yang jangan membuat dia jadi instabilitas dan lain sebagainya. Undang-undang ini jangan juga diartikulasikan individual, liberalistik, kapitalis, lalu meninggalkan norma-norma kegotong royongan yang diatur dalam aras konstitusi kita, aras Pancasila. Ada keseimbangan antara hak-hak pribadi dan hak-hak komunal. Begitu. Tapi biarlah Mahkamah Konstitusi lah yang akan memberikan putusan. Mungkin di MK ini kan ada sebelumnya ada juga uji material yang mempertanyakan legalitas LMKN dan LMKN. Yeah. Walaupun NO kan nggak dilanjutin. Nah, LMKN sendiri bisa jelasin nggak legalitas LMKN itu? Legalitas LMKN itu baca aja undang-undang, perintah undang-undang kan? Karena di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 89 jelas tertulis. Bahkan di peraturan pemerintah juga hanya bisa mendapatkan hak ekonomi melalui LMK. LMK ini ada sekian banyak di Indonesia, bisa lebih banyak lagi karena diatur dalam undang-undang. Semua itu harus one gate policy. Coba bayangkan kalau masing-masing LMK membuat tarif sendiri, kolek sendiri, distribusi sendiri. Kan ini kita bernegara loh, berbangsa loh. Nah, tertib kegiatan melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian negara hadir melalui undang-undang. Begitu. Oke. Kalau ada perlu tambahin info, hubungin kantor aja. Siap, Mas Oke Waki. ya. Ya.